Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Badriyah dari Universitas Islam Asy-Syafi'iyah ingin mempresentasikan mikro dan parasitologi. Saya akan membawakan materi tentang Dermatoda usus. Poinnya Phaseolopsis busci, Echyenostomatida, dan Heteropida. Poin pertama itu Phaseolopsis busci. Phaseolopsis busci adalah salah satu dermatoda usus yang bersifat hermaprodit yang dapat menimbulkan penyakit phaseolopsis. Hospen definitif manusia, babi, anjing. Hospen perantara tumbuhan air. Nama penyakit phaseolopsis. Morfologi spesies Phaseolopsis busci. Cacing berbentuk bulat panjang seperti daun merupakan dermatoda yang terbesar, kelihatan tebal dan berdaging. Ukuran panjang 2-7 cm, lebar 0,5 sampai 2 cm dan tebal 0,5 sampai 3 cm. Tidak mempunyai capling, kon atau tonjolan klonis. Ventral succare lebih besar diameter 2-3 daripada oral succare diameter 0,5. Alat pencernaan dimulai dari paring dan asoepagos yang pendek dilanjut ke percabangan coecum ke posterior. Testis bercabang-cabang banyak. Veteria yang terletak di sebelah lateral meluasa dari ventral succare sampai ujung posterior badan. Uterus berkelok-kelok. Telur besar berbentuk oval hampir sama dengan telur Phaseola hepatica dengan ukuran panjang 130 sampai 140 dan lebar 80 sampai 85. Cara infeksi, manusia bisa terinfeksi Phaseolopsis busci dikarenakan memakan tumbuhan air yang mentah atau yang tidak dimasak dengan baik yang berisi Metarserchia. Metarserchia akan mengadakan enkistasi melekat pada mukosa yeyunum atau duodenum dan berkembang menjadi cacing dewasa dalam waktu 3 bulan. Siklus hidup Phaseolopsis busci. Telur menetas di air, keluar miracidium, dimakan Hospes perantara 1 atau keong air dari genus Segmentina, Hipeutis caeruleus. Dalam tubuh keong berkembang menjadi sporokista, redia, serkaria, dan keluar dari tubuh keong. Hidup bebas di air, menempel di Hospes perantara 2, tumbuhan air seperti enceng gondok dan teratai, dan berkembang biak menjadi metaserkaria dalam waktu 3-4 minggu. Manusia terinfeksi jika makan tumbuhan air yang mengandung metaserkaria dalam kista. Ekskistasi dalam duodenum melekatkan diri pada mukosa usus halus dan berkembang menjadi dewasa dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Epidemiologi mempunyai penyebaran di daerah Cina, Taiwan, Vietnam, Thailand, India, Filipina, serta Indonesia. Kebiasaan memakan ikan-ikanan yang diolah kurang matang merupakan faktor penting dalam penyebaran penyakit. Patologi. Sebagai besar infeksi tidak mempunyai gejala. Abses berkembang di tempat perkelekatan pada mukosa usus di duodenum dan jejunum, dan mereka yang terinfeksi dapat mengeluh nyeri epigastrik yang dapat dibedakan dari penyakit tukak lambung. Sejumlah besar cacing di usus dapat menyebabkan ileus atau obstruksi intermiten. Gejala klinis Phaseolopsis. Gejala klinis lebih banyak disebabkan oleh cacing dewasa. Cacing dewasa melekat pada dinding usus sehingga menimbulkan lesi iritasi. Reaksi radang
intoksikasi umum, dan koliks usus. Infeksi ringan umumnya tanpa gejala. Infeksi berat dapat mengakibatkan peradangan kateteral, ulserasi, pembentukan ulkus, diare, nyeri perut, anemia, dan edema. Pada penderita infeksi berat dapat ditemukan fasesnya yang berwarna hijau kekuningan. Pencegahan dan pengobatan. Pencegahan fasiolopsiasis dapat dilakukan dengan cara memasak tumbuhan air sebelum dimakan, serta jangan buang air besar sembarangan, terutama di lokasi perairan yang ditumbuhi tumbuhan air. Fasiolopsiasis dapat diobati dengan praziquantel secara oral. Diagnosis laboratorium. Diagnosis laboratorium ditegakkan dengan menemukan telur pada spesimen fase secara mikroskopi. Telur heteropsies memiliki ukuran dan bentuk yang sama dengan telur M. yokogawai, C. sinensis, dan O. felinius, sehingga riwayat dan gejala klinis penderita harus diketahui. Echinostomatida. Echinostomatida adalah salah satu dermatoda usus yang bersifat hermafrodit yang dapat menimbulkan penyakit. Hospes definitif, tikus, burung, dan manusia. Hospes perantara, keong air, tumbuhan air, dan ikan. Nama penyakit echinotomiasis. Cara infeksi echinotomatida merupakan penyakit menular dengan media penularan melalui air. Siklus hidup. Telur keluar bersama tinja, berkembang di air. Telur menetas menjadi mirasidium dalam waktu kurang lebih 10 hari, masuk ke hospes perantara 1, keong air, berkembang menjadi sporokista, radial 1, radial 2, serkaria, keluar dari hospes perantara 1, masuk ke hospes perantara 2, tumbuhan air, ikan. Hospes definitif dapat terinfeksi jika memakan hospes perantara 2. Morfologi spesiesnya. Cacing dewasa berwarna abu-abu kemerahan, bentuk meruncing ke arah posterior, ukuran panjang 2,5 sampai 6,5 dan lebar 1 sampai 1,35. Oral suker dikelilingi deretan duri-duri pada bagian dorsal dan lateral. Ventral suker lebih besar daripada oral suker, terletak kurang lebih 1 sampai 5 bagian anterior tubuh cacing. Testis bercabang-cabang, vitellia mengisi pinggiran lateral, terletak 3 sampai 5 bagian posterior cacing. Telur mempunyai operculum, ukuran telur panjang 80 sampai 115 dan lebar 60 sampai 70. Telur yang keluar dari tubuh cacing mengandung mirasidium yang belum matang. Epidemiologi. Penyebaran Echinostomatida ada di negara Jepang, Taiwan, Cina, Korea, India, Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Di Indonesia, parasit ini ditemukan di daerah Danau Lindu di Sulawesi Tengah. Gejala klinis. Lingkaran duri-duri di sekitar oral suker dapat menimbulkan iritasi dan kerusakan ringan pada mukosa usus. Infeksi yang hebat yang dapat menimbulkan peradangan catarrhal, bahkan menimbulkan ulkus pada mukosa usus. Gejala usus tak nyata berupa diare dan sakit perut. Patologi. Kerusakan ringan pada mukosa usus tidak menimbulkan gejala. Pada infeksi berat, radang kataral pada dinding usus atau ulserasi. Pada anak-anak, diare, sakit perut, anemia, dan edema. Diagnosa laboratorium. Pemeriksaan telur pada tinja. Pencegahan dan pengobatan. Pencegahan Echinostomatida dapat dilakukan dengan cara memasak tumbuhan air sebelum dimakan, serta jangan buang air besar sembarangan, terutama di lokasi perairan yang ditumbuhi tumbuhan air. Echinostomatida dapat diobati dengan praziquantel yang diberikan secara oral. Heteropidae. Heteropidae adalah cacing dermatoda kerdil, berukuran sangat kecil, hanya kurang lebih beberapa milimeter. Hospes definitif. Manusia, kucing, anjing, rubah, burung-burung tertentu. Hospes perantara ikan. Nama penyakit heterofialisis. Cara infeksi.
Infeksi terjadi apabila memakan daging ikan mentah yang mengandung metaserkaria. Morfologi spesiesnya, cacing dari keluarga Heterpidae berukuran panjang antara 1 sampai 1,7 dan lebar antara 0,3 sampai 0,75. Kecuali genus Haplorchis yang jauh lebih kecil, yaitu panjang 0,41 sampai 0,51 dan lebar 0,24 sampai 0,3. Habitat cacing dewasa bagian tengah usus halus, bentuk piriformis, warna keabu-abuan, permukaan ditutupi oleh duri-duri seperti sisik, mempunyai 3 batil isap, mulut, perut, dan kelamin. Batil isap perut besar terletak 1-3 anterior, mempunyai batil isap genital pada tepi posterior kiri batil isap perut, 2 testis lonjong titik di lateral 1-5 posterior badan, ovarium kecil, uterus berkelok-kelok di antara 2 sekum. Siklus hidup. Telur berwarna coklat muda mempunyai operkulum ukuran 26,530 kali 15 sampai 17 berisi mirasidium. Mirasidium keluar berenang HP1 keong air tawar atau payung Pyrenella Cerithidea semisilcospira. Di dalam HP1 berupa menjadi spor kista S R1 sampai R2 Sekeria HP3 ikan mugil tilapia Hapenius Acanthogobius clarias dan lain-lain. Di dalam HP2 Sekeria berubah menjadi metaserkaria bentuk infektif otot-otot ikan. Infeksi terjadi apabila memakan daging ikan mentah atau yang dimasak kurang matang yang mengandung metaserkaria. Pada ikan jenis Plectoglossus, metaserkaria tidak masuk ke dalam otor, tetapi hingga di sisik dan sirip. Epidemiologi. Manusia, terutama pedagang hewan dan ikan seperti kucing, anjing, dapat merupakan sumber infeksi bila menderita penyakit kucing tersebut. Telur cacing dalam tinja dapat mencemari air serta ikan yang hidup di dalamnya. Hospes definitif mendapatkan infeksi karena memakan daging ikan mentah yang mengandung metaserkaria hidup. Ikan yang diproses kurang sempurna untuk konsumsi seperti fish dapat juga menyebabkan infeksi. Sebagai usaha untuk mencegah meluasnya infeksi cacing, Heterpidae kebiasaan makan ikan. Patologi dan gejala klinis biasanya menyebabkan iritasi ringan pada usus halus. Pada infeksi berat terjadi diare kronis berlendir disertai nyeri kolik dan rasa tidak enak pada abdomen dan nyeri tekan. Kadang-kadang cacing menembus dinding usus sehingga telurnya dapat masuk aliran limfe dan menyangkut di katup-katup jantung, payah jantung. Hal ini dilaporkan pada infeksi cacing Metagonisimus dan Haplorchis yukogawi. Telur cacing dewasa dapat bersarang di jaringan otak dan menyebabkan kelainan. Infeksi berat tersebut dapat menimbulkan mulas-mulas atau kolik, diare berlendir dan nyeri pada perut. Diagnosa laboratorium, menemukan telur dalam tinja, pencegahan dan pengobatan. Sebagai usaha untuk mencegah meluasnya infeksi cacing Heterpidae, kebiasaan makan ikan yang belum terlalu matang dimatangkan dulu. Pengobatan yang tepat untuk cacing ini adalah praziquantel. Studi kasus. Kejadian fasiolopsis. Prevalensi kejadian fasiolopsis pada anak usia sekolah dalam penelitian ini adalah sebesar 4,0%.
Hasil penelitian ini hampir mendekati dengan hasil penelitian analitikal dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Di Malaysia, di mana didapat prevalensi kejadian fasiolopsasis adalah 9-14%. Beberapa penelitian oleh Mahajan dan kawan-kawan 2009 pada tahun 2007 menunjukkan di India angka prevalensi fasiolopsis mencapai 8,9%. Untuk Indonesia, belum ada data prevalensi kejadian fasiolopsis adalah antara 1,2 sampai 7,8%. Target dari program penyakit bersumber binatang atau P2B2 setempat adalah menurunkan angka prevalensi PR menjadi kurang lebih 0,1%. Kondisi geografis di lokasi penelitian merupakan dataran rendah di mana hampir sepanjang tahun air tergenang sedalam 1-3 meter, sehingga rumah penduduk dibuat berupa rumah panggung dan didirikan di atas air setinggi 3-4 meter. Kondisi ini menyebabkan kejadian fasiolopsis meningkat. Penelitian analitikal dan standardisasi kontrol atau disingkat CDC menunjukkan bahwa data kejadian fasiolopsis dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya perilaku masyarakat yang mengonsumsi air matang, terutama air rawa. Perilaku ini dilakukan karena tidak ada sumber air lagi selain air rawa yang digunakan untuk segala keperluan seperti mandi, cuci, dan buang air besar, serta memandikan air ternak. Ini adalah daftar referensi yang saya lihat dari beberapa narasumber. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.